Oke, kali ini saya akan membahas mengenai routing AUDV yang diterapkan pada suatu sistem, yaitu di sini sistem pertanian. Jadi, sistem pertanian yang dibangun adalah sistem pemantauan suhu, kelembapan tanah, dan pH tanah pada suatu pertanian yang luas, yang dimana hal ini akan lebih efisien jika dilakukan secara otomatis oleh sensor network. Routing yang digunakan pada sensor network kali ini adalah AUDV atau Ad Hoc On Demand Distance Vector. Jadi kita terlebih dahulu membuat arsitektur node-nya. Suatu node memiliki beberapa komponen, diantaranya komponen komputasi, komunikasi, sensing, dan catur daya. Komponen komputasi yang digunakan pada sistem ini adalah Arduino Nano sebagai microcontroller yang digunakan untuk memproses data yang didapatkan dari sensor suhu, sensor kelembapan tanah, dan sensor pH. Selain itu, karena kita menggunakan AUDV, maka microcontroller Arduino Nano juga digunakan untuk menyimpan routing table dari setiap node. Setelah itu, kita juga menggunakan komponen komunikasi berupa modul radio. Modul radio ini memiliki tipe YS102UF yang memiliki karakteristik di mana dapat menjangkau sampai 100 meter. Kemudian kita juga butuh komponen sensing karena tentu saja tujuan dari sistem ini adalah untuk mensensing beberapa besaran yang diperlukan dalam suatu pertanian. Setelah itu ada juga komponen catur daya yang sangat penting dalam suatu node agar sistem lainnya bekerja. Oke, topologi sistem. Sistem terdiri dari node A, B, C, D, E, dan F. Setiap node A, B, C, D, dan E ini berada di suatu lahan yang terpisah, di mana lahan ini perlu dimonitoring agar diketahui besaran-besaran seperti kelembapan, pH, dan suhu. Lingkaran hijau besar ini adalah jangkauan dari modul radio atau modul komunikasinya, di mana A dan C bisa saling terhubung, A dan B bisa saling terhubung, C dan B bisa saling terhubung, dan lain sebagainya. Sementara D tidak bisa terhubung dengan C karena di luar batas jangkauannya. Oleh karena itu, beberapa node dapat melakukan komunikasi, yaitu sebagai berikut. Jadi, gimana sih suatu node itu bisa mengirimkan suatu pesan? Jika ingin mengirimkan suatu pesan, maka perlu suatu jalur. Nah, jalur ini dibuat pada routing AUDV itu dari 3 protokol pesan berikut, yaitu RREQ, RREP, dan RRER digunakan untuk maintenance suatu jalur yang sudah ada. Pertama kita bahas RREQ. Adalah suatu pesan yang dikirim kepada tetangganya untuk membuat suatu route atau permintaan pembuatan suatu route. RREQ dikirim secara floating dari suatu node ke tetangganya. Format pesan RREQ adalah sebagai berikut. Ada source address, request ID, source sequence number, destination address, destination sequence number, dan hop count. Di sini yang menjadi identity atau identitas dari suatu pesan RREQ yaitu source address dan request ID. Node jika menerima suatu pesan RREQ dengan source address dan request ID yang sama yang sudah diterima sebelumnya, maka dia akan mengabaikannya. Misalkan di sini ada suatu node E. Node E tentunya akan di-broadcast oleh node-node tetangganya, yaitu node B dan node D. Node B di sini terlebih dahulu membroadcast E. Sedangkan D kemudian membroadcast E. Di sini broadcast dari D tidak akan dilanjutkan karena E sudah melanjutkan broadcast dari B
ketika suatu RREQ sudah mencapai pada tujuannya yaitu F, dari A ke F, A, B, E, F, maka F akan memberikan suatu respon dengan mengirimkan suatu pesan RREP, yaitu pesan yang dikirim oleh suatu node tujuan menuju ke source. Pesan ini akan memperbarui isi dari tabel routing. Format pesan RREP diantaranya ada source address, destination sequence number, dan hop count serta lifetime. Di AUDV juga terdapat mode maintenance. Maintenance artinya dapat memperbaiki atau mengecek apakah suatu route yang sudah dibuat itu masih bisa digunakan atau sudah expired. Misalnya, di sini ada route dari A, B ke C. Di sini B ke C sudah rusak atau expired, maka ditandai dengan B tidak menerima pesan hello message dari C. Maka B akan mengirimkan pesan ERR kepada A. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa setiap node itu memiliki routing table masing-masing. Di sistem ini disimpan pada suatu microcontroller Arduino Nano. Di sini, table routing akan diupdate untuk membuat suatu jalur, yaitu diupdate ketika melakukan reverse path dan saat menerima RRP. Jadi akan diupdate untuk membuat suatu jalur forward dan reverse atau backward. Jadi format tabel routing ada destination, ada next hop, ada hop count, ada destination sequence, dan lifetime. Di sini destination adalah atau berisi node tujuan, bisa berupa IP address, ID dari suatu node. Next hop berisi suatu node tetangga dari node sekarang. Kemudian hop count berisi jumlah dari node yang sudah dilewati. Des sequence atau destination sequence berisi urutan untuk menandakan tujuan yang keberapa. Lifetime untuk menandakan berapa lama suatu node itu dianggap valid atau tidak. Lifetime ini dapat diperbarui dengan hello message, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam sistem ini terdapat tujuannya. Tujuannya yaitu karena suatu lahan yang luas diperlukan suatu sistem monitoring. Setiap lahan, yaitu terdapat lahan A, B, C, D, dan E, itu terdapat satu node. Setiap node ini diharapkan dapat mengirimkan informasi mengenai pH tanah, kelembapan, dan juga suhu ke sink. Dalam mengirimkan informasi, tentunya diperlukan suatu jalur. Maka, jika misal A ingin mengirimkan informasi ke F, maka A akan mengecek suatu table routing yang ada di node-nya. Apakah ada jalur ke F? Jika misal belum ada, maka dibuat terlebih dahulu. Caranya adalah, pertama, A harus mengirimkan RREQ kepada tetangganya, yaitu C dan B. RREQ-nya berformat misal A yaitu source address, kemudian ada request ID, kemudian ada source sequence, kemudian ada destination address, kemudian ada destination sequence, dan ada hop. Hop akan bertambah ketika dia melewati suatu node. Pertama A akan mengirimkan ke C dan B. Kemudian B juga akan mengirimkan ke C. Tapi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa C hanya mengirimkan dari A karena pesan RREQ mempunyai source address dan request ID yang sama. C di sini akan melakukan reverse path pada tabel routingnya. Dapat dilihat bahwa pertama reverse path kan mundur dari C ke A, maka destination mundurnya itu adalah destination-nya adalah A, kemudian next hop-nya adalah A, kemudian hop-nya yang dilewati adalah 1 karena sudah melewati satu hop, kemudian
destination sequence-nya adalah, karena destination sequence-nya adalah A, sedangkan A mempunyai source sequence sama dengan 1, maka disisihkan 1. Kemudian lanjut, C mengirimkan RREG kepada E, B juga kepada D. Dia akan mengirimkan ke E, tapi E hanya meneruskan dari C saja. E akan memperbarui tabel routingnya dengan reverse path. Destination-nya adalah A, karena reverse path adalah mundur seperti ini. Destination-nya adalah A, next hop-nya adalah C, jumlah hop-nya adalah 2 karena sudah melewati 1 dan 2, destination sequence-nya adalah 1. Kemudian E akan meneruskan ke F. Kemudian dicek apakah F adalah tujuannya. Jika iya, maka pertama-tama tetap harus memperbarui reverse path terlebih dahulu. Destination adalah A, next hop-nya adalah E, hop-nya adalah 3 karena 1, 2, dan 3, kemudian destination sequence-nya adalah 1. Kemudian dengan reverse path yang sudah dibuat, maka F akan mengirimkan balasan berupa pesan RREB kepada A dengan format A source address, E destination address, 1 itu destination sequence, 0 itu hop-nya dan ada juga lifetime-nya tapi tidak dituliskan di sini. Kemudian misal F akan mengirimkan ke E, E akan memperbarui itu pada baris nomor 2 ini, pada tabel routing E, itu destination-nya adalah F, karena ini bukan reverse path tapi forward, maka destination-nya adalah F, kemudian next hop-nya adalah F, hop-nya adalah 1 karena melewati 1, destination sequence-nya adalah 1. Kemudian E akan menggunakan jalur yang sudah dibuat reverse path tadi, yaitu selanjutnya adalah C, next hop-nya C. Kemudian C ini akan memperbarui routing table-nya. Destination-nya adalah F, next hop-nya adalah E, hop-nya adalah 2, dan destination-nya adalah 1. Begitu juga dengan A. Maka terjadilah atau terbentuklah suatu routing. Ketika A ingin mengirimkan suatu pesan, maka A tinggal mengecek apakah destinasi ke F itu ada. Kalau ternyata ada, maka A tinggal mengirim next hop. Kemudian di AUDV juga ada fault tolerance, yaitu suatu toleransi kesalahan. Misalkan dalam membuat suatu jalur dari A, C, E ke F itu terjadi kerusakan pada routing ini. Pada C terjadi kerusakan. Maka A akan menerima pesan dari C berupa RERR, kemudian A akan menghapus routing table yang tadi, kemudian akan membuat suatu routing table baru ke F, di mana di sini A yang nanti akan ke daftar di routing table-nya adalah A, B, kemudian B ke D, D ke E, dan E ke F. Caranya sama seperti